Kembalinya Raja Serigala. Bab 321 serius mencurigai identitasmu. Kami telah membayar 3 juta yang kamu minta, jadi mengapa kami tidak menang? Kakak, mengapa keluarga Xia diasingkan oleh Lu Zongzheng dan Li Ruixue? Itu karena keluarga Xia tidak menepati janjinya. Apakah kamu tidak belajar dari kesalahanmu? Kata Lin Xiulan. Awalnya, Xia Wuyan mencuri beberapa tanaman dakwit dan membawanya untuk mengikuti kompetisi desain busana. Kemudian, ia mendapat sanksi di kompetisi tersebut. Raksasa pakaian Lu Zongzheng dan Li Ruixue, bersama dengan Taipan Industri Pakaian dengan nama mereka, mengisolasi keluarga Xia. Alih-alih belajar dari kesalahan, keluarga Xia meneruskan kebiasaan buruk ini. Bukan giliranmu untuk menuding keluarga Xia. Kau telah dikeluarkan dari keluarga Xia. Kau tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusan keluarga Xia. Deng Hongjun berkata dengan dingin. Dia melangkah maju dan merobek dokumen di tangannya di depan Chen Fan, Xia Wenchang dan yang lainnya. Meskipun Anda mengambil 3 juta, Anda tidak diminta pergi ke bank untuk meminjam uang. 3 juta yang saya pinjam dari bank tidak masuk hitungan. Deng Hongjun berbicara dengan argumen yang tidak masuk akal. Meskipun Dian yang berada di jalur yang benar, uang tunai yang dimilikinya tidak banyak. Xia Simo harus membayar sebagian pinjaman bank setiap bulan. Mereka menduga hal ini dan memaksa Xia Wenchang dan yang lainnya untuk mengambil 3 juta. Meskipun mereka agak terkejut karena dapat menemukan 3 juta, mereka segera menemukan petunjuk. 3 juta itu sebenarnya adalah pinjaman dari mereka. Pinjaman. Xia Wenchang dan Lin Xiulan menatap Chen Fan secara bersamaan. Chen Fan, apakah kamu mengambil pinjaman sebesar 3 juta ini? Lin Xiulan bertanya dengan serius. Awalnya dia masih punya harapan pada Chen Fan, berharap agar dia menjadi tuan muda dari keluarga tertentu, lalu menikah dengan keluarga mereka secara sederhana. Sekarang, setelah mendengar kata-kata Deng Hongjun, segalanya tiba-tiba menjadi jelas. Meskipun Chen Fan dari kota Beijing memiliki masa lalu bisnis, perusahaan itu telah lama diakuisisi oleh orang lain, dan latar belakang keluarga Chen Fan juga sangat biasa. Uang tunai 3 juta itu jelas diperoleh Chen Fan melalui pinjaman. Chen Fan terdiam sejenak. Sumber 3 juta itu bersih, jadi bagaimana mungkin itu adalah pinjaman? Ibu tahu aku. Aku tidak punya uang. Siapa yang mau meminjamiku uang 3 juta? Bahkan jika aku menggunakan ginjalku sebagai jaminan, tidak ada yang mau meminjamkan uang sebanyak itu. Lin Xiulan berpikir sejenak dan berkata, benar sekali. Dengan kemampuanmu, siapa yang akan memberimu pinjaman? Tidak, kalau begitu dari mana 3 juta itu berasal? Lin Xiulan bertanya dengan wajah serius. Xia Wenchang juga tampak khawatir. Ia mendatangi Wei Zeming dan bertanya, Manajer Wei, katakan saja siapa yang memberi kita 3 juta itu. Ya, ini sangat penting bagi kami, Manajer Wei, tolong beritahu kami. Pinta Lin Xiulan. Wei Zeming tampak khawatir. Beraninya dia mengatakan bahwa itu sebenarnya pemberian menantumu. Tetapi meskipun dia memiliki keberanian 10 kali lipat, dia tidak berani mengatakannya. Mengingat peringatan Qian Dajiang kepadanya, dan peringatan bos mereka kepadanya, dia tidak boleh mengungkap latar belakang Chen Fan. Dia tahu bahwa Chen Fan pastilah orang yang menakutkan. Ini tidak akan mengungkapkan latar belakangnya. Wei Zeming menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Xia Wenchang, jika pria itu tidak ingin membicarakannya, Anda sebaiknya tidak menanyakannya. Jika dia marah, itu akan menjadi kerugian besar bagi Anda. Omong kosong, ini jelas tipuan antara Chen Fan dan kamu. Dia jelas mengambil pinjaman dari Bang Baihua, dan kemudian setuju denganmu bahwa ini bukan pinjaman. Kata Deng Hongjun. Manajer Wei, saya tidak tahu keuntungan apa yang diberikan Chen Fan kepada Anda sehingga meyakinkan Anda untuk berbohong kepadanya. Bagaimanapun juga, kita tidak kalah, dokumen itu tidak sah. Deng Hongjun berkata dengan arogan dan tidak masuk akal. Wei Zeming melotot ke arah Deng Hongjun. Dia adalah sosok yang sangat penting, tetapi orang-orang bodoh ini tidak hanya mencoba untuk menjilatnya, tetapi juga menargetkannya di mana-mana. Dia dapat mengatakan tanpa berlebihan bahwa selama Chen Fan mengangguk, dia pasti dapat menjadikan keluarga Xia menjadi keluarga kelas 1. Sayang sekali mereka buta dan kurang beruntung. Nyonya, mohon hormati kata-kata Anda. 3 juta itu memang diberikan kepada Tuan Xia Wenchang oleh seseorang. Itu bukan pinjaman. Saya bisa membuktikannya. Kata Wei Zeming dengan sopan. Bisakah kau membuktikannya? Deng Hongjun mencibir, kau tidak bisa membuktikan apapun. Saya sekarang benar-benar ragu apakah Anda adalah manajer Bang Baihua. Bab 322 Jangan bertanya-tanya. Apakah Anda meragukan bahwa saya bukan manajer Bang Baihua? Wei Zeming menunjuk hidungnya, tampak terkejut. Bukankah ini seperti membuktikan bahwa aku adalah ayahku, aku adalah ibuku, ayahku adalah ayahku, dan ibuku adalah ibuku? Pertanyaan yang konyol sekali, dan dia sangat bodoh. Perkataan Deng Hongjun tentu saja membuat Xia Wenqiang yang berdiri di sampingnya ketakutan. Wanita konyol ini tidak hanya tidak mau mengakui kesalahannya, tetapi juga menemukan alasan konyol untuk menyinggung Wei Zeming. Dia tentu tahu apakah Wei Zeming adalah manajer umum Bang Baihua. Ketika keluarga Xia pergi ke Bang Baihua untuk mengajukan pinjaman, mereka diusir oleh Wei Zeming.
Anda dapat bersikeras apakah Xiao Wuyan adalah putri kandung saya, tetapi Anda tidak dapat bersikeras apakah Wei Zeming adalah manajer umum Bang Baihua. Karena, dia memang begitu. Jika bukan, akan ada 4 kata besar terukir di bagian depan keempat koper tersebut, Bang Baihua. Jika bukan, dari mana Xiao Wenchang mendapatkan kartu VIP berlian? Saya harus mengatakan bahwa alasan yang diberikan Deng Hongjun sungguh tidak tepat. Deng Hongjun juga tampak menyesal, dia tidak mau mengakui taruhannya dengan Chen Fan, jadi dia mengucapkan kata-kata ini dengan tergesa-gesa. Jawab aku, apakah kau mempertanyakan identitasku? Tanya Wei Zeming. Deng Hongjun tidak berani mengatakan apa-apa dan mengerutkan bibirnya beberapa kali tetapi tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Wei Zeming mengeluarkan kartu identitas kerjanya dan berkata, ini kartu identitas kerjaku. Jika Anda masih tidak percaya, saya bisa memanggil semua orang dari Bang Baihua untuk memberikan kesaksian. Jika Anda masih tidak percaya kepada saya dapat meminta semua manajer umum bank di kota Sanjiang untuk bersaksi. Namun, jika demikian halnya, keluarga si Anda mungkin telah menyinggung tidak hanya industri pakaian di kota Sanjiang, tetapi juga industri perbankan. Xiao Wenqiang buru-buru meminta maaf, Manajer Wei, mohon maafkan saya atas kesalahan saya. Jangan marah. Anda adalah manajer umum Bang Baihua, tidak ada yang berani mempertanyakannya. Setelah mengatakan itu, Xiao Wenqiang melirik Deng Hongjun dan berkata, mengapa kamu tidak meminta maaf kepada Manajer Wei? Keluarga Xia masih berutang 20 juta kepada Bang Baihua. Jika mereka menyinggung Wei Zeming saat ini, keluarga Xia akan tamat. Manajer Wei, saya minta maaf. Saya menyinggung Anda tadi karena kata-kata saya yang tergesa-gesa. Saya harap Anda bisa memaafkan kesalahan saya. Deng Hongjun menyadari keseriusan masalah ini dan segera meminta maaf. Wei Zeming tidak bodoh. Dia bisa melihat bahwa kedua pria itu datang ke rumah Tuan Chen untuk membuat masalah dan mempersulit Tuan Chen dan keluarganya. Orang-orang seperti itu tidak layak dimaafkan. Ding Aling. Pada saat ini, telepon Xiao Wenchang berdering. Xia Simo menelepon. Ayah, apakah kamu sudah mendapatkan 3 juta itu? Xia Simo bertanya sesuai dengan kata-kata yang telah dia dan Chen Fan latih sebelumnya. Xiao Wenchang tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menyadari, jadi, Andalah yang memberikan 3 juta itu. Manajer Wei dan anak buahnya yang mengantarkannya sendiri. Xia Simo di ujung telepon tertegun dan mengutuk Chen Fan dalam hatinya. Chen Fan, aku tahu kamu hebat, tetapi kamu tidak perlu begitu hebat dan hanya meminta manajer umum Bang Baihua untuk mengirim uang ke rumahmu. Bukankah kamu terlalu boros dan tidak manusiawi? Tak lama kemudian, Xia Simo kembali tenang dan berkata, baiklah, ayah, jaga manajer Wei baik-baik. Aku masih ada urusan lain dan tidak bisa kembali. Mengerti. Xiao Wenchang tersenyum lebar. Dia merasa lega mengetahui bahwa 3 juta itu berasal dari putrinya. Semua orang mendengar panggilan telepon antara Xiao Wenchang dan Xia Simo. Wei Zeming melirik Chen Fan, dan Chen Fan mengangguk sedikit. Wei Zeming segera mengerti bahwa ini adalah pengaturan Tuan Chen. Dia berkata dengan keras, kalian berdua, inilah yang terjadi. 3 juta itu bukan pinjaman dari Baihua, tetapi dikirim kepada kami oleh Nona Xia Simo. Sebagai manajer umum Bang Baihua, saya menyatakan bahwa 3 juta itu sah dan dokumennya sah. Keputusan selanjutnya tentang tanah keluarga Xia akan dibuat oleh Tuan Xiao Wenchang. Tidak seorang pun boleh mengajukan keberatan, jika tidak. Wei Zeming merendahkan suaranya dan berkata, kalian berdua, jika aku ingat dengan benar, keluarga Xia masih memiliki pinjaman sebesar 20 juta dari Bang Baihua. Kalian harus mengurus diri sendiri. Ledakan. Deng Hongjun dan istrinya menatap langit-langit dengan tak percaya, mata mereka silau dan otak mereka tercekik. Mereka dikalahkan. Mereka dikalahkan secara total dan menyedihkan. Xiao Wenqiang merasa ingin mencekik wanita ini sampai mati. Mereka bisa saja memaksa keluarga Xia untuk membayar uang, tetapi mereka memilih untuk bertaruh dengan Chen Fan. Sekarang satu-satunya harapan keluarga Xia telah hilang. Deng Hongjun juga tidak percaya. Dia sudah tidak tahan lagi dan bertanya, Manajer Wei, saya tidak mengerti mengapa Anda harus menyerahkan uang 3 juta milik keluarga Xia secara langsung. Wei Zeming menyentuh kepalanya yang botak dan berkata, kelihatannya keluarga Xia mu kaya raya. Kamu meremehkan 3 juta yuan. Mengapa kamu tidak membayar kembali pinjaman 20 juta yuan? Deng Hongjun. Wei Zeming mencibir dan berkata, jangan tanya omong kosong, apa yang bisa kamu lakukan jika aku mau? Bab 323 Undangan Paviliun Baolai. 30 menit kemudian, Xiao Wenqiang dan istrinya pergi dengan malu membawa 3 juta yuan. Kalau saja tidak ada taruhan, mereka pasti tertawa terbahak-bahak. Tetapi sekarang mereka tidak tersenyum sama sekali. Hilangnya kekuatan pengambilan keputusan atas sebidang tanah itu berarti keluarga Xia tidak akan pernah bisa pulih. Setelah Xiao Wenqiang dan istrinya pergi, Wei Zeming dan yang lainnya juga pergi satu demi satu. Xiao Wenchang dan Lin Xiulan dengan hangat mengantar mereka ke pintu. Mereka sangat gembira menerima kartu VIP Diamond dari Bang Baihua. Berapa banyak orang yang memimpikannya namun tidak dapat mewujudkannya. Xiao Wenchang kembali ke kamar, menatap Chen Fan dan berkata, Chen Fan, terima kasih. Dia benar-benar terkejut bahwa Wei Zeming bisa datang ke rumahnya.
Lagi pula, 3 juta uang tunai tidak ada gunanya bagi Wei Zeming untuk menyerahkannya sendiri. Dengan kata lain, harus ada orang besar yang terlibat. Dia dan Lin Xiulan tidak. Xia Simo pun tidak. Hanya Chen Fan yang memiliki kemungkinan ini. Lagi pula, sejak Chen Fan kembali, dia mendapati bahwa lingkarannya bukan lagi hanya beberapa pria tua yang bermain catur di bawah pohon osmanthus. Dia dapat bertemu dengan orang terkaya di kota Sanjiang, Taipan Media Lu Sun, ahli bela diri Jiang Miao Miao, dan 2 pria hebat di industri mode, Lu Zongzheng dan Li Ruixue. Ia tidak percaya bahwa semua ini hanya keberuntungan, ia percaya pasti ada seseorang di balik ini. Dia tidak yakin apakah itu Chen Fan. Tetapi, dia berani bertaruh bahwa orang ini adalah Chen Fan. Mengenai hasilnya, kita akan mengetahuinya nanti. Chen Fan memandang Xiao Wenchang, mungkin dia menebak sesuatu. Tapi itu tidak masalah. Dia berkata dengan sopan, "Ayah, apa yang ayah ucapkan terima kasih kepadaku? Bukankah semua ini berkat Simo?" Xiao Wenchang tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Lin Xiulan di sebelahnya tidak bisa menahan diri untuk berkata, dia masih memiliki kesadaran diri. Jika Simo tidak mengirimiku 3 juta kali ini, Dianyang pasti sudah dijual olehmu. Aku tidak marah jika tidak mengatakannya, tetapi aku marah setelah mengatakannya. Chen Fan, bisakah kamu berhenti berpura-pura jika kamu tidak memiliki kemampuan? Baru saja aku membayangkan bahwa kamu adalah orang penting, berani bertaruh dengan Deng Hongjun. Ketika manajer Wei datang, kamu benar-benar mengejutkanku dan membuatku berpikir bahwa kamu adalah orang penting. Ketika Simo meneleponku, aku menyadari bahwa kamu adalah orang yang sia-sia. Jika Simo tidak menelepon tepat waktu, keluarga kita akan hancur hari ini. Chen Fan tersenyum. Ada apa? Kamu tidak berani bicara. Apa kamu takut? Lin Xiulan tidak berniat melepaskan Chen Fan. Baiklah, kalau tidak mengerti, lebih baik kurangi bicaramu. Xiao Wenchang tidak tahan lagi melihatnya. Wah! Lin Xiulan marah seperti banteng. Dia mendatangi Xiao Wenqiang dan berteriak seperti tikus, saya tidak mengerti. Kau tahu, kau tidak tahu apapun. Hal-hal tidak berguna apa yang ada di sana, dan orang-orang tidak diperbolehkan membicarakannya. Xiao Wenchang menatap Chen Fan, memberi isyarat agar dia pergi ke kamarnya, menutup pintu dan tidur. Pada saat yang sama, dia juga memegang cangkir teh, saya akan bermain catur. Kamu. Lin Xiulan sangat marah. Dia menatap Chen Fan dengan tidak ramah. Dalam sekejap, Chen Fan kembali ke kamarnya. Hanya Lin Xiulan yang tersisa, terbang bebas. Kembali ke kamar tidur, sudut mulut Chen Fan sedikit melengkung. Ayah mertuanya tampaknya telah pergi, dan singa yang sedang tidur itu tampaknya perlahan membuka matanya. Keganasan, darah, dan kejantanan tampaknya perlahan kembali. Bukankah ini berarti rahasia Teluk Dongjiao akan segera terungkap, dan rahasia keluarga Xia juga akan segera terungkap? Menantikan hari itu segera tiba. Pukul 2 siang, Chen Fan menerima telepon. Itu adalah Ibu Lingling yang menelepon. Halo, Kakak Chen, kamu sedang sibuk? Tanya Ibu Lingling di ujung telepon. Tidak sibuk. Ada apa? Chen Fan jelas khawatir. Dia khawatir Wang Xinlei akan membuat masalah bagi mereka lagi. Bagaimanapun, meskipun Wang Xinlei telah membujuk mereka secara lisan kemarin, dia sangat tidak puas di dalam hatinya. Begini, kami sudah memesan makanan di paviliun Baolai. Apakah kamu dan kekasihmu bisa datang ke sini? Tanya Ibu Lingling. Chen Fan menghela napas lega, mengira mereka dalam masalah, tetapi ternyata mereka sedang mentraktirnya makan. Baiklah, kami akan segera ke sana. Jawab Chen Fan. Bab 324 kabar baik dari Xia Simo. Chen Fan pertama kali menelepon Xia Simo. Xia Simo baru saja selesai rapat dan merasa lapar serta lelah. Ketika mendengar Chen Fan berkata bahwa dia ingin keluar untuk makan malam, dia pun setuju. Keduanya sepakat bahwa Chen Fan akan menjemputnya di Dianyang dalam 30 menit. Tak lama kemudian, Chen Fan tiba di pintu masuk Dianyang. Big Black Dog dan yang lainnya berdiri rapi di kedua sisi, membentuk barisan yang sangat panjang untuk menyambut Chen Fan. Chen Fan berinisiatif untuk menyapa mereka. Bos, Anda di sini. Ketika semua orang melihat Chen Fan datang, mereka harus bersikap hormat. Anjing hitam, mengenakan seragam keamanan, datang ke Chen Fan untuk menunjukkan kekuatannya dan berkata, Bos, kalian hebat dalam tinju. Bagaimana kalau ikut ujian? Chen Fan melirik ke 6 orang lainnya, apakah kalian benar-benar ingin mengikuti ujian? Ke-6 orang itu langsung mundur dan berkata, Bos, kami tidak mengatakan itu. Kapten ingin mencobanya, tetapi kita masih perlu berlatih. Mereka tidak bodoh. Beraninya semut menantang raja. Kapten, mengapa Anda tidak mencobanya? Chen Fan menatapnya sambil tersenyum. Anjing hitam besar itu langsung menggigil dan mundur 3 langkah, salah paham, Bos, Anda salah paham. Sewaktu berkata demikian, dia melotot tajam ke arah saudara-saudara di belakangnya yang tidak serius dengan pekerjaan mereka. Kamu, waktu bos belum ada, bukankah kamu bilang kamu bisa melawan bos sendirian? Dan kamu, dengan mulut besarmu, bisa mengalahkan 2 bos. Khususnya kamu, bukankah kamu bilang kamu bisa melawan bos dengan 1 tangan? Kenapa mereka semua bertingkah seperti cucu?
Anjing hitam besar itu benar-benar terdiam. Ketika bos tidak datang, mereka diam-diam siap mengambil tindakan. Bahkan ada beberapa pemimpi yang ingin menantang Chen Fan dalam pertarungan 1 lawan 1. Sekarang semua orang berpura-pura menjadi cucu. 6 saudara di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Kapten, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu bisa menakuti bos dengan auramu? Diam, diam. Si anjing hitam besar langsung menghentikan ke 6 saudara di belakangnya. Kalau kalian tidak bisa bicara, fokus saja makan dengan mulut kalian. Hahaha. Kapten, kau juga takut. 6 orang itu tertawa terbahak-bahak hingga mereka terjatuh. Chen Fan melihat ke-7 orang yang sedang berbicara dan tertawa. Ini adalah hari yang telah lama dinantikannya. Setelah pensiun dari ketentaraan, ketiga bersaudara itu akan bermain dan tertawa bersama. Sayang sekali dia belum bisa pensiun. Selama Sura masih hidup, dia tidak akan bisa bersantai walau sehari pun. Chen Fan melambai pada anjing hitam itu dan memintanya untuk datang. Si anjing hitam berkata dengan ekspresi bersalah di wajahnya, "Bos, mereka hanya bercanda." "Saya hanya bercanda," kata Chen Fan. Si anjing hitam akhirnya menghela napas lega dan menoleh ke 6 saudara lainnya dan berkata, "Lihatlah betapa pengecutnya kalian semua. Kalian bahkan tidak berani datang." "Baiklah. Mari kita mulai," kata Chen Fan dengan serius. Black Dog juga menjadi serius. "Apakah ada yang memesan makanan baru-baru ini?" tanya Chen Fan. Kota Sangjiang terlalu sepi beberapa hari terakhir ini, dan dia punya firasat bahwa badai akan segera datang. "Ya." Si anjing hitam mengangguk dan berkata, "Selama kurun waktu ini, selalu ada mobil Audi hitam yang melewati pintu masuk Dianyang. Mereka juga tidak masuk. Mereka hanya tinggal di luar. Ketika saudara-saudara keluar untuk menanyakan situasi, mereka langsung pergi. Aneh sekali," kata anjing hitam itu. Chen Fan berpikir sejenak dan berkata, "Tingkatkan patroli dalam waktu dekat, terutama beritahu saya kemana presiden pergi terlebih dahulu." "Baiklah. Aku mengerti." Si anjing hitam menepuk dadanya dan berjanji. "Baiklah, semuanya lakukan apa yang perlu kalian lakukan." Chen Fan melambaikan tangannya. Tidak lama kemudian, Xia Simo turun. Dia mengenakan pakaian kasual, rambutnya diikat, dan mantel tipisnya berkibar tertiup angin. Dia cantik sekali. Dia datang dengan senyuman, secantik dan semenarik peri bunga. Tampaknya setelah badai tadi malam, wanita ini menjadi lebih menawan. "Istri, kemari." Chen Fan melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Xia Simo tersenyum cerah, dan angin tampak menjadi jauh lebih lembut. "Ada apa? Kamu begitu bahagia hari ini, bahkan menelepon istrimu?" tanya Xia Simo saat dia masuk ke dalam mobil. "Wajar saja kalau aku memanggilnya istriku." Chen Fan bersikap seolah-olah dialah bosnya. "Cih." Xia Simo memutar matanya ke arah Chen Fan. Bahkan dia memutar matanya sambil tersenyum. Apa yang membuatnya begitu bahagia? Chen Fan dapat merasakan bahwa ada semacam kegembiraan atas keberhasilan di wajah Xia Simo hari ini. "Oh, kamu juga bisa meramal." Xia Simo cemberut, terlihat sangat menawan. Kemudian, dia memiringkan kepalanya, menatap Chen Fan dan berkata, "Dian yang menerima undangan dari Huarong Clothing Group di ibu kota provinsi untuk berpartisipasi dalam kompetisi desain mode Huarong." Grup pakaian Huarong. Chen Fan berpikir sejenak. Dia tahu bahwa kelompok pakaian ini mengikuti jejak produk dalam negeri. Memiliki pangsa besar di pasar domestik. Ya, itu adalah Huarong Garment Group. Jika karyaku bisa bersinar di Huarong Garment Group kali ini, itu akan sangat membantu Dian yang memasuki pasar Tiongkok. Xia Simo sangat gembira seperti anak kucing. Keduanya melanjutkan perjalanan menuju paviliun Baoles sambil mengobrol dan tertawa sepanjang jalan, tetapi yang mereka bicarakan hanyalah Huarong Garment Group. Dapat dilihat bahwa Xia Simo masih sangat mementingkan kesempatan ini. Bersambung.